Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga pada sore hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang sehingga kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti kelas Matan Tufatul Atfal. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Alhamdulillah di sore hari ini kalau di Semarang ini habis hujan ya Ummahat. Semoga semuanya diberi kesehatan karena saat ini sepertinya cuaca hujan udah mulai sering turun ya. Alhamdulillah sudah hadir yang terhormat Ustazah Wiwin untuk memberikan materi juga bunda-bunda semuanya. Baiklah kepada Ustazah Wiwin untuk membuka, mengisi materi dan juga nanti menutup. Kami persilakan. Jazakallahu khairan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ahlan wa sahlan umat semuanya. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah bi khairin Ustazah. Alhamdulillah, insyaallah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, insyaallah hari ini kita akan lanjut untuk mengkaji kitab kita yaitu kitab Matan Tufatul Atfal. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita masuk ke bab yang kedua. Gimana pembahasannya? Insyaallah sudah masuk ke pembahasan seputar ilmu tajwid ya. Dan yang akan kita bahas hari ini insyaallah bab ahkamun nun sakinati wa tanwini, yaitu bab nun sukun dan tanwin. Namun sebelumnya kita akan merujuk terlebih dahulu yaitu di bab muqaddimah. Umat semua ada yang sudah hafal bait 1 dan 2-nya kemarin? Insyaallah bisa ya sepekan 2 bait umat. Hafalan Insyaallah bisa Ustazah, tapi belum hafal. belum hafal? Nah, bahasa. Kalau Masih gitu suka kita ketukar. gimana? Masih suka ketukar. Suka ketukar, tidak apa-apa. Kita pelan-pelannya, bismillah. Baik, hari ini kita merujuk dulu dari bab 1 ya, di bait ke 1 sampai 5 yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, kita mulai ya. Semuanya kan sudah mencatat, jadi boleh dilihat dari catatannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Nanti semuanya mengikuti ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Pardon? Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Dauman Sulaimanu wal jamzuri. Nah, tafadhal tarjim, silahkan diterjemahkan. Uma? Berkata seorang Raji yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang atau kasih sayang Al-Ghafuri dari yang maha pengampun, dauman senantiasa, Sulaiman huwal jamzuri
dia adalah Jamzuri. Nah, Masya Allah. Lanjut di bait kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musallim ala Wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya, Masya Allah. Tafadhol tarjim. Silakan diterjemahkan. Alhamdulillah, segala puji terpuji bagi Allah. Allah bagi Allah, musallian bersalawat ala atas Muhammadin Muhammad wa ilaihi keluarga wa man tala siapa yang mengikutinya. Ya Allah, ahsanti barakallahu fiik. Baik, lanjut di bait ketiga. Wa ba'du hadzal nazmu lil murid. Wa ba'duhan nazmu lil muridi Fin nuni wat tanwini wal mududi. Finnuni wa tanwini wa mududi. Nah, Masya Allah. Tafadhol tarjim. Waba'du Al-ba'du dan berikutnya haza ini hadzan nazmu hazan nazmu bait ini Lil muridi. lil muridi untuk yang menginginkan. Iya, diperuntukkan untuk yang menginginkan. Fi pada an-nuni nun sukun wa Pada tanwin wal mududi hukumat. Nah, Masya Allah, ahsanti barakallahu fiik. Lanjut di bait 4. Samaituhu bi tuhfatil atfali. samaituhu bituhfatil atfali An syaikhina al-mihi dzil kamali. An syaihinal mihi zil kamali. Nah, tafadhol tarjim. Sama itu aku namakan ia bituhfatil atfali, tuhfatul atfal, an dari syaihinal guru kami al-mihi zi yang memiliki al-kamali kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu. Nah, Masya Allah. Ya. Bait kelima. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Arju bihi an yanfa'at tulaba Wal ajra wal qabula was thawaba. wal ajra al qabula wat tawaba. Ya, was thawaba. Tafadhol tarjim. Arju. Aku berharap bihi dengannya kitab ini an yanfa'a bermanfaat at-tullaba bagi para penuntut ilmu wal ajro dan mendapatkan balasan berupa pahala wal qabula dan diterima was thawaba sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Masya Allah. Tabarakallahu fiik. Alhamdulillah. Kelas ya di muqaddimah bait 1 sampai 5. Tayyib.
Insya Allah, mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya sudah bisa menghafal ya. Kita akan mulai menghafal. Jadi kalau bisa ketika menyetorkan fi'il itu mulai berlatih untuk menghafal ya. Baik. Kita lanjut di bab yang kedua sekarang, yaitu bab ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Silahkan PDF-nya Umi. Ada ya, Uma. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tulisannya hilang. Saya nggak bisa baca. Iya, sebentar Umi. PDF-nya lagi diganti. Idgham biguna itu Ustazah ya? Bab nun sukun dan tanwin Umi, bab ini izhar. Izhar halki. Apa masih yang tadi kali ya Umi? Coba yang tadi lagi. Oh iya. Apaan? Oh iya. Ini Ustazah. Masya Allah. Jazakallah khairan Umi. Taib. Uma, hari ini kita masuk di bab yang kedua ya. Perhatikan yang saya beri tanda kuning, itu judul babnya ya. Judul bab yang kedua, silahkan dicatat. Jadi judulnya adalah Ahkamun Nuni Sakinati wat Tanwini. Nanti Uma semua bacanya seperti itu. Coba ikuti. Ahkamun Nuni Akamuni. wat Tanwini. Baik. Tanwin. Nah, ahkamu itu artinya hukum. Hukum ya. Ahkamu artinya hukum. An-nuni ini nun. As-sakinah artinya sukun. Jadi nun sukun ya, maksudnya di sini nun sukun. Wat tanwini dan tanwin. Baik. Sudah Uma dicatat? Kalau sudah kita baca sama-sama ya, silakan dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua. Bab ahkamun nun sakinati wat tanwini. Tafadhal. Bab 2 ahkamun nun sakinati wat tanwini. As-sakinati wat tanwini. Masya Allah. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Bab hukum nun sakinah dan tanwin. Baik, Masya Allah. Nah, kemarin kan terakhir kita bait 5 ya, berarti ini masuk bait yang ke-6. Mulai dari bait yang ke-6 ini, kita akan beri judul setiap baitnya nanti ya. Insya Allah. Baik, kita baca dulu sama-sama bait ke-6 ini. Linnuni intaskun walid tanwin. Linnuni Taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Arba'u ahkamin tabayini. Maratan ukhra sekali lagi. Linnuni intaskun walid tanwini. Walid tunwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Arba'u ahkamin tabayini. Barakallahu fiik. Nah, kita tarjim sama-sama ya Umma ya. Di sini dikatakan
Linnuni bagi nun, bagi huruf nun, ya seperti itu. Linnuni bagi huruf nun. In taskun jika sukun. Walid tanwini dan tanwin. Ya. Baik. Arba'u ini ada 4. Ahkamin hukumnya. Fakhul itu maka perhatikanlah. Tabayini penjelasanku. Penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Saya ulangi lagi ya. Linnuni in taskun walid tanwini. Linnuni bagi huruf nun. In taskun jika sukun. Walid tanwini dan tanwin. Arba'u ada 4. Ahkamin hukumnya. Fakhul maka perhatikanlah. Tabayini penjelasanku. Penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baik, sudah jelas ya Uma? Artinya sudah jelas atau masih ada yang belum mencatat, masih ada yang kelewat? Fakhud perhatikan. Ya, fakhud maka perhatikanlah Tabayini penjelasanku. Tabayini penjelasanku. bahwa ahkami hukum fokus maka perhatikanlah tabayini penjelasanku. Iya, penjelasanku dalam kurung penjelasan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baik, jika sudah semua dibaca satu-satu ya Uma ya. Dari nomor 1. Nomor 1 ada Uma Yaya. Hadali Uma. Linnuni in taskun walid tanwini. Babnya Uma, bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun as-sakinah, nun sukun wa tanwin dan tanwin. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Linnuni bagi nun in taskun jika sukun, walid tanwin dan tanwin, arba'u ada 4 ahkamu hukum, fakhud maka perhatikan, tabyini penjelasan. Penjelasanku. Tabayini penjelasanku ya, Uma. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadholi ba'daha rukmu tsani. Umu Kenta menyimak tidak? Umu Kenta? Baik, kita ke nomor 3 ya. Umu Aryati, tafadholi. Baik Ustazah. Bab 2 bait 1. Linnuni Coba intas. baca dulu judulnya. Bab 2 ahkamun nuni sakinati wa tanwini. Nah, Allah. Hukum-hukum nun mati, nun sukun dan tanwin. Iya, nun sukun dan tanwin. Thayyib. Ya. Bait 1 linnuni. Ini bait 6 Umi. Bait 6 ya. 6. Bait 6 linnuni intaskuni
Linnuni intaskun walid tanwini. Linnuni bagi huruf nun, intaskuni jika sukun, walid tanwini tanwin Dan tanwin. dan tanwin ya wa ya. Dan tanwin arba'u ada 4 ahkamin hukumnya. Fahuz maka perhatikanlah gini penjelasanku, yaitu penjelasan Sulaiman ya. Ya, Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman. Ya Allah, ahsanti barakallahu fik Umi. Jazakallahu khairan. Faddali ba'daha Raqmul Rabi. Siapa yang 4 Umi? Ada ya? Oke, kita ke nomor 5. Ummu Safia, tafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2. Ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Min nuni intaskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhud tabini. Lin nuni bagi huruf nun intaskun jika sukun, walid tanwini dan tanwin, arba'u ada 4 ahkamin hukumnya, fakhud maka perhatikanlah, tabyini penjelasanku. Barakallahu fik Umi. Jazakallahu khairan. Baik, tafaddali ba'daha Ummu Suli. Ya, Assalamualaikum saja. Bab Waalaikumsalam. 2 ahkamun nuni sakinati wat tanwini. Ahkamu hukum-hukum an-nuni nun as-sakinati sukun atau sakinah wat tanwini dan tanwin. Jadi hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Bait 6. Linnuni in taskuwat walid tanwini arba'u ahkamin bakus tabiyini. Linnuni bagi hukum nun in taskun jika sukun, lid tanwini dan tanwin, arba'u ada 4, ahkamin hukumnya fokus perhatikan, tabyini penjelasanku. Jadi bagi hukum-hukum nun jika nun sukun dan tanwin ada 4. Bagi huruf nun jika sukun dan tanwin ada 4 hukumnya. Perhatikan penjelasanku. Insyaallah. Ahsanti barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Baik. Ummu Kenta sepertinya lagi sholat ya. Bagi huruf nun jika sukun. Insyaallah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, Ummah, mulai dari bait 6 ini kita akan beri judul ya. Jadi, ini kita sudah belajar tentang dalil. Bait 6 ini adalah dalil yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Silahkan dicatat judul dalilnya. Judul dalilnya adalah dalil yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Nah, ini judulnya ya Ummah, judul bait ke-6 yaitu dalil hukum yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Baik, insyaallah. Baik. Kita bahas untuk syarahul baitnya. Boleh dinaikkan lagi Umi? Di syarahul bait. Baik. Saya bacakan saja ya Ummah. Nah, di sini
Di sini mengatakan pada dalil tadi, pada bait ke-6 tadi mengatakan bahwa bagi huruf nun ya, jika dia dalam keadaan sukun dan juga tanwin. Maksudnya tanwin ini adalah harokat tanwin ya Umi. Umi semua tahu harokat tanwin seperti apa? Garis double di fathah, Iya, fathah double atau Kasrah dong. iya, domah, iya, kasroh double. ya yang dibaca an in un ya, ya Iya. itu ada harokat tanwin, masya Allah. Tayyib. Kalau nun sukun berarti dia nun yang harokatnya sukun ya. Baik, seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas tentang nun sukun dan tanwin. Jadi tadi dikatakan pada dalilnya bagi huruf nun jika dia dalam keadaan sukun dan tanwin dan juga bagi tanwin arba'u ahkamin, ada 4 hukumnya. Maka perhatikanlah penjelasanku, penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, apa saja keempat hukum-hukumnya? Umat semua ada yang sudah pernah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin? Atau belum pernah? Udah pernah tapi lupa. Oh ya, Masya Allah. Idhar, Iya. apa nih? Ya, jadi yang pertama ada Idgham. idhar, kemudian yang kedua Idgham. ada idgham, nah, yang ketiga ada iqlab, Iqlab. dan yang keempat ada ikhfa. Iqlab. Iya, Masya Allah. Jadi tadi kan dikatakan arba'u ahkamin, ada 4 hukumnya. Apa yang 4 itu? Yaitu tadi ya, boleh dicatat. Yang pertama ada izhar. Nanti di sini izharnya izhar halqi. Kemudian ada idgham. Nah, idghamnya nanti di sini ada 2, ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Nah, kemudian yang ketiga ada iqlab ya. Nah, dan yang keempat ada ikhfa. Ikhfanya nanti ikhfa hakiki. Taib. Mungkin Uma ada yang pernah dengar kalau ada yang mengatakan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5, sahih? Atau belum ada yang pernah dengar seperti itu? Iya, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama izhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah. Jadi idghamnya dipisah. Kemudian yang keempat iqlab dan yang kelima ikhfa. Tapi di sini hanya ada 4 saja, idghamnya disatukan. Jadi yang sahihnya yang mana? Ada 4 atau 5? Ada 4 ya. Jadi yang sahihnya atau yang lebih afdalnya itu hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Jadi nanti kalau Umar semua ditanya hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Umar bisa jawab ada 4. Terus kalau ada yang bilang, tapi di saya kok ada 5, Uma bacakan saja dalilnya. Ini dia dalilnya ya, Uma bacakan. Innuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayyini. Ya, insyaallah kalau kita sudah belajar dalil, berarti kita sudah tahu asalnya itu dari mana. Jadi ini adalah asal dari hukum dan sukun itu ada 4. Ini dalilnya ya, Uma. Ini dalilnya yang sedang kita pelajari saat ini. Baik, sampai sini bisa dipahami Uma semuanya? Insyaallah bisa saja. Insyaallah. Atau ada yang mau ditanyakan, tafadholi. Jangan malu untuk bertanya ya. Di sini kita belajar sama-sama semuanya. Baik, jika sudah, coba saya tanya. Bait ke-6 ini judul dalilnya apa, Uma? Hukum yang Iya, dalil yang mengatakan hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Apa saja hukum-hukumnya itu? Izhar, idgham, dan iqlab, ikhfa. Ya, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Masya Allah, tabarakallah. Santunah. Baik, alhamdulillah. Kelas di bait yang ke-6. Kita lanjut bait 7 ya. Insya Allah hari ini kita cukupkan kalau bisa 2 atau 3 dalil saja. Baik, kita masuk ke bait yang ke-7. Nah,
Kelihatan tidak Uma itu di PDF-nya? Tidak, Umi belum catur? muncul. Udah. Ya, Udah Ustazah. baik. Kita baca lagi ya, bait yang ke-7. Bismillah. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Awalu izharu qabla ahrufi Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. lil khalqi Situn rutibat wa ta'rifi. Naam. Tun, ada yang membaca sitin, ada juga yang membaca situn. Dua-duanya sahih. Namun di sini kita pakai yang situn ya Ummah. Baik. Sekali lagi ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Wal awwalu Izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Lil haqqi situn rutibat wa ta'rifi. Nah, ahsantun, barakallahu fiik. Kita tarjim lagi ya. Nah, tadi kan di bait sebelumnya kita sudah membahas bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah izhar. Maka di sini kita akan membahas izhar. Jadi bait yang ke-7 ini kita beri nama dalil izhar halqi. Ya. Bait 7 dan ya. Izhar halqi. Ini ya Uma, bait 7 dalil. Bukan, saya typo itu. Kenapa seperti itu? Seperti ini ya, izhar. Izhar halqi. Nah, baik. Tadi dikatakan fal awwalu itu yang pertama ya. Yang pertama, maksudnya yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin, al-izharu adalah izhar. Qabla ini kita artikan setelahnya ya, yang datang setelahnya. Kita artikan yang datang setelahnya. Ahrufi, huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Lil halqi, yang mana huruf itu dari halq. Lil halqi dari halq, atau dari tenggorokan ya. Lil halqi itu dari tenggorokan. Al-halaq. Situn ini ada 6. Ada 6 huruf. Rutibat yang telah disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Saya ulang lagi ya. Fal awwalu, yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Al-izharu adalah izhar. Nah, izharnya di sini izhar halqi. Kota yang datang setelahnya ahrufi, huruf-huruf hijaiyah. Lil halqi, dari halq atau dari tenggorokan. Situn, ada 6 huruf. Rutibat, yang telah disusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Baik, sudah jelas ya Uma artinya? Baik, sekarang kita baca satu-satu. Saya rolling dari yang terakhir, dari Umi Suli dulu, tafadholi. Naam, Ustazah. Tafadhol.
Wal wal awalul Fa. idharu Fal apa? awal. Wal awalu il Awalul wal idharu awal qabla wal ahrufi awalul idharu qabla ahrufi fal ta'rifi. Gantian Umi Yuli dulu ya. Umi Suli dulu ya. Kapan? Fadli Umi Suli. Ulangi lagi. wal awalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awalu yang pertama dari suku dari nun sukun dan tanwin, al idharu idhar hakiki idhar halki qabla yang datang setelahnya ahrufi huruf-huruf hijaiyah dari tenggorokan. Huruf-huruf Huruf-huruf ahrufi huruf-huruf hijaiyah lil halki dari tenggorokan situn ada 6 huruf. Rutibat yang telah disusun al-takrifi Fal ta'rifi. maka ketahuilah Fal ta'rifi. fal ta'rifi Nah, maka ketahuilah. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik Umi. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Amin. Baik, tafadhali ba'daha Ummu Safiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil izhar halqi bait 7. Wal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin, al izharu adalah izhar qabla ahrufi. Qabla yang datang setelahnya ahrufi huruf-huruf hijaiyah. Lil halqi yang hurufnya dari tenggorokan, situn ada 6 huruf, rutibat yang telah disusun, fal ta'rifi maka ketahuilah. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik Umi. Tafadhali ba'daha Ummu Aryati. Baiknya. Bait 7, bait izhar halki. Wal awwalul izharu qabla uhrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rif. Ya. Fal awwalu hukum pertama al izharu adalah izhar qabli sebelum Qabla sebelum enggak sebelum ahrufi ya huruf nun mati atau tanwin huruf-huruf hijaiyah. Ahrufi huruf-huruf hijaiyah lil halki tenggorokan dari tenggorokan, ya. dari tenggorokan situn ada 6 Nah, rutibat disusun yang telah disusun fal ta'rif
maka ketahuilah. Nah, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik Umi. Jazakillahu khairan. Tafadhali ba'daha Rabbusani Ummu Kenta. Hai, Tafadhali. Afwan Ustazah baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim, membimbingannya Ustazah. Fal awwalul izharu qabla ahrufin lil halqi sittin rutibat qal ta'rifi. Fal awwalu, hukum yang pertama, al izharu adalah izhar qabla ahrufin, yakni apabila nun sukun ini setengah ya Ustazah. Iya, qabla artinya Sebelum yang datang setelahnya. Lil halqi, dari tenggorokan, sitin, tibat fal ya'rifi, sebelum hal haki yang disusun maka tibat fal ta'rifi, maka ketahuilah. Nah, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik Umi. Cuma Jazakillahu. setengah itunya Ustazah, apa enggak full ininya. Enggak full, itu dari Umi Catur itu yang ini ya. Baik. Umi Catur. Sekarang yang nomor 1 Umi ya, tafadhali Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-7 bab hukum nun sukun dan tanwin. Yang ke-1 fal awwalul idharu qabla ahrufin lil haqqi sittun rutibat fal ta'rifi. Fal awwalu, maka yang pertama, al idharu idhar qabla sebelum, setelah gitu ya. Ya, yang datang setelahnya. Oh, yang datang setelahnya, ahrufi huruf, lil halki halak ya, tenggorokan. Situn yang disusun, rutibat Situn ada 6 huruf. 6 huruf, rutibat yang disusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah. Di sini sitin Ustazah, kenapa situn? Iya Umi, dua-duanya ahsanti, tapi kita pakai Masya situn Allah. ya. Baik Ustazah. Baik, jazakallahu khairan. Jazakillah Umma Yaya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, khalas ya membacanya. Baik, alhamdulillah Umma, kita masuk di bait yang ke-7. Tadi judulnya apa Umma? Dalil apa ini? Hukum nun tanwin dan halqi. Ya, bait ke-7 dalil izhar halqi. Nah, Masya Allah. Ya, setiap baitnya itu beda judulnya ya Umma. Jadi dalil ke-7 ini adalah dalil izhar halqi. Baik. Yang tadi sudah kita baca ya. Di sini tadi dikatakan maka yang pertama, maksudnya yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar halqi. Yang datang setelah huruf-huruf hijaiyah. Yang datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah dan yang hurufnya itu dari halq, atau dari tenggorokan ya. Makanya dia diberi nama izhar halqi karena hurufnya itu semuanya dari al-halq, dari tenggorokan. Hurufnya berjumlah 6 huruf ya, situn rutibat fal ta'rifi, yang telah disusun maka ketahuilah. Maksudnya yang telah disusun, huruf-hurufnya itu sudah disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang ke-8 nanti. Jadi nanti di bait ke-8 kita akan bahas tentang huruf-huruf izhar. Baik. Ummah, sudah 2 bait. Mau dilanjut 3 bait atau cukup 2 bait dulu? Cukup 2 bait aja Ustazah. Terus apa namanya? Kita cari di Al-Quran gitu Ustazah. Kalau bisa begini Ustazah, ini 1 bait terus kita cari di Al-Quran, kita cari gitu biar kita lebih memahami yang ini betul, tapi Umi karena belum sampai bait 8 jadi belum bisa cari karena penjelasan tentang huruf izhar itu ada di bait ke-8 gitu, makanya mau saya lanjut.
Gimana? Berarti harus ke Tapi kan bait nanti kita 8 kan dulu. masih hafalin kan? Iya, tapi kalau nggak sampai bait 8 kita belum tahu huruf-huruf Belum izhar. jelas ya. Ya. Iya. Jadi Mm-mm. harus sampai bait 8 bagusnya. Iya, biar tahu apa saja huruf-huruf izhar itu kan. Betul, betul. Iya, nggak apa-apa ya, kita tambah 1 bait lagi Umi ya. Iya, nggak apa-apa, insya Allah bisa. Umi Sina boleh? Boleh, silakan Baik, saja. Masya Allah. Insya Allah mudah ya Uma ya. Kita lanjut di bait ke-8. Bait 8 judulnya dalil huruf izhar ya. Uma, dalil huruf izhar. Kita baca. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun faha untum ma'ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Sekali lagi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun faha thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma Ghainun fa'u. Ghainun kha'u. Ghainun kha'u. Ayo. Ko'un atau ko'un? Ko'u atau ko'un? ghainun kha'u. Ya. Kha'u. Ko'u ya. Ko'u. Nah, kita tarjim ya Uma ya. Hamzun. Hamzun itu huruf hamzah. Hamzun huruf hamzah. Fahaun. Fahaun ini huruf ha. Ha-nya yang hak besar ya. Hak besar. Summa kemudian ainun ha'u. Ainun huruf ain. Ha'u huruf ha kecil. Ya, ha. Muhmalatani. Muhmalatani ini adalah huruf yang tidak bertitik ya. Jadi ainun ha'u itu sebutannya adalah muhmalatani sebagai huruf yang tidak memiliki titik. Jadi huruf muhmalatani itu huruf yang tidak bertitik. Thumma kemudian ghainun kha'u. Ghainun huruf ghain. Kha'u huruf kha. Baik, saya ulang lagi. Hamzun huruf hamzah. Fahaun huruf ha besar. Thumma kemudian ainun huruf ain. Ha'u huruf ha. Muhmalatani adalah huruf yang tidak bertitik. Thumma kemudian ghainun huruf ghain. Kha'u huruf kha. Baik. Uma semua tadi pada baitnya di bait 7 tadi ya, pada dalil izhar dikatakan hurufnya itu ada situn ya. Situn rutibat fal ta'rifi. Ada 6 hurufnya yang telah disusun. Nah, inilah dia ke-6 hurufnya tadi yang telah disusun oleh Syekh Sulaiman menjadi syair atau menjadi nazam ya di sini. Nah, ini dia baitnya. Yang berjumlah hurufnya ada 6, yaitu tadi ada hamzah, ada ha besar, ada ain, ada ha kecil, ada ghain, dan ada kha. Baik. Kita baca lagi ya Uma satu-satu dari yang nomor 1 dulu. Ummu Yaya tafadhol. Ummu Yaya maujudah? Oke, kita ke Ummu Kenta dulu ya. Tafadholi Umi. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzun faha untum ma'ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun hamzah faha'u. Ini enggak dituin Uti Catur. Uti Catur jangan dibesarin sekali. Uti Catur.
artinya nggak kelihatan. Hamzah, fahaun, ha besar ya saja. Cuma kemudian ainun, ain, hau, ha kecil, muhmalatani, tadi apa ya muhmalatani? Saja ngomong apa ya? Huruf yang tidak Yang bertitik. itu yang tidak bertitik, ya saja. Naam. Latani yang tidak bertitik, suma kemudian ghainun, lalu ghain, kha'u dan kha. Nah, Masya Allah. Santi barakallahu fiik Umi. Jazakallahu khairan. Fadli ba'daha Umariyati. Baik. Baik ke 8, 7 ya? 8. 8. Hamzun faha'u summa ainun ha'un muhmalatani summa ghainun ha'un. Hamzun, hamzah, fahun, ha besar, summa kemudian ghainun, ainun, haun, ha kecil, muhtalatani, tidak bertitik, muhmalatani, tidak bertitik, summa kemudian ghainun, huruf haun, huruf kha ya. Ha'u, huruf kha. Naam, Masya Allah. Santi barakallahu fiik Umi. Jazakallahu khairan. Fadli ba'daha Ummu Safiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bait 8, dalil huruf izhar. Hamzun faha thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun, huruf hamzah, fahaun, lalu huruf ha besar, thumma kemudian ainun, huruf ain, ha'u, huruf ha kecil, muhmalatani, huruf yang tidak bertitik, thumma kemudian ghainun, huruf ghain, kha'u, huruf kha. Nah, Masya Allah. Santi barakallahu fiik Umi. Tafadhali ba'daha Ummu Sulih. Ya Ustazah. Hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Hamzun, huruf hamzah, fahaun, huruf ha besar, summa kemudian ainun, huruf ain, ha'u, huruf ha kecil. Muhmalatani, huruf yang tidak bertitik, summa kemudian ghainun, huruf ghain, kha'u, lalu huruf kha. Nah, Masya Allah. Santi barakallahu fiik Umi. Umi Yaya belum ada ya Umi? Oke, bahasa. Baik Umar semua, jadi ini bait yang ke-8 adalah dalil daripada izhar halqiyah. Bait ke-8 dalil huruf izhar halqi, dalil huruf izhar halqi. Baik. Jadi kalau Umar semua mau mudah menghafal huruf-huruf izhar halqi, hafalkan bait ini, hafalkan dalilnya. Hamzun fa'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u, ya. Di sini menjelaskan tentang huruf-huruf izhar halqi yang berjumlah 6 tadi. Ada hamzah, ha besar, kemudian ain, ha kecil, lalu ghain dan juga kha. Ya, jadi itu ke-6 huruf izhar halqi
yang berasal dari tenggorokan, dari al-halak. Baik. Sampai sini bisa dipahami, Umma? Insya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke contoh, kita akan bahas sedikit ya tentang izhar. Nah, ini Umma semua disiapkan buku dan pulpennya, tafadhol dicatat. Jadi, kita akan membahas definisi izhar. Ya, jadi izhar secara bahasa artinya jelas. Oke. Izhar secara bahasa artinya jelas. Maka ketika kita izhar itu harus jelas. Tidak boleh ada dengung, tidak boleh ada gunnah, harus jelas. Itu secara bahasa ya jelas. Kemudian secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa adanya dengung pada huruf yang diizharkan. Di Syarahul Bait Umi dinaikkan. Baik, sekali lagi. Sekali lagi ya Umar. Izhar secara istilah, secara bahasa adalah jelas ya. Kemudian secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa adanya dengung atau gunnah pada huruf yang diizharkan tadi. Nah, ini dia definisinya, ini ada di PDF ya. Definisi izhar secara bahasa adalah al-bayan, yang berarti jelas. Adapun secara istilah ilmu tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Baik, itu adalah definisi izhar ya Umar, silakan dicatat. Nah, kemudian tadi izhar itu berjumlah 6 huruf, yang mana hurufnya alhamdulillah sudah kita ketahui. Kemudian asal huruf-hurufnya itu dari tenggorokan, dari al-halak ya. Baik. Kemudian kapan terjadinya izhar? Nah, ini perlu dicatat ya Umma, ini penting sekali. Kapan terjadinya izhar halki? Izhar harki terjadi apabila ada nun sukun, ya karena kita sedang membahas nun sukun dan tanwin, maka di sini peran utamanya adalah nun sukun dan tanwin. Terjadinya apabila ada nun sukun atau ada tanwin, ya, ada huruf yang berharokat tanwin, kemudian bertemu setelahnya qabla ahrufi, bertemu setelahnya huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 6 tadi, yang dari al-halak tadi, ya, yaitu hamzah, ha besar, ain, ha kecil, ghain, dan kha. Baik. Sekali lagi, jadi nanti apabila ada nun sukun atau ada huruf yang berharokat tanwin, ya, kemudian setelahnya ada huruf yang 6 tadi, ada huruf izhar yang 6 tadi, maka dia dihukumi sebagai izhar halki. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya jelas, tanpa adanya gunnah ataupun dengung, ya, seperti yang dikatakan tadi, ikhraju kulli halfin min makhrajihi min ghairi gunnah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Jadi kita harus membaca izhar itu dengan jelas. Baik, Ubah semua sampai sini bisa dipahami? Ustazah, mau Ya. bertanya, di sini kan ada muhmalatani, huruf-huruf yang tidak bertitik, tapi dal tidak termasuk ya Ustazah? Nah, tidak. Di sini yang dibahas adalah huruf izhar saja, Umi. Yaitu ain dan ha. Baik. Ada lagi untuk definisi izhar, penjelasan izhar sudah paham semuanya, Umma? Insyaallah Ustazah. Baik. Umi catur, kita ke contoh coba Umi. Lihat gambarannya ya. Ikan lagi. Oke. Nah, lihat ini Umi contohnya di sini ya, di PDF.
Umi lihat. Bentar. Nah, perhatikan di sini ini bagian yang tanwin ya. Bagian yang tanwin. Kemudian di sini bagian yang nun sukun. Nun sukunnya 2 kalimat dan ini nun sukun yang 1 kalimat. Dilihat Umma. Coba Umma, siapa yang mau membaca pertama? Yang mana saja? Saja. Sesuai itu aja nomor saja. Sesuai nomor boleh. Kakak dari Umi siapa? Umi Yaya ada? Ya. Yang mana? Di baris 1 dibaca semuanya baris 1 itu Umi. Yang tanwin sama nun mati juga ya? Iya. Baris ke-1. Gusa'an ahwa min ilahin wayan auna. Nah, Masya Allah. Umat di kalimat gusa di situ dipanjangkan di harokat ya. Gusa kemudian min ilahin di sini lamnya tidak panjang. Min ilahin. Sekali lagi. Ilahin. Ghusa'an ahwa. Tafadholi Umi Yaya. Mana? Diulang Umi. Gusa'an ahwa min ilahin. Ini tidak panjang. Apa yang terpanjang? La-nya ya? 6. Min ilahin gitu. Wayan auna. Baik, Masya Allah Umat. Sekarang saya tanya ya. Di kalimat gusa ahwa di situ kenapa terjadi izhar? Karena tanwin menghadapi huruf hamzah. Iya, tanwin bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimat. Jadi dia hukumnya apa Umi? Idhar. Izhar apa? Idhar halki. Izhar halki, Masya Allah. Kalau yang ini Umi, yang min ilahin. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Sahih. Nah, perhatikan ya, kalau dia nun sukun itu, dia boleh dalam 1 kalimat, boleh juga dalam 2 kalimat, ya. Jadi dua-duanya boleh. Baik, Masya Allah, ahsanti. Sebenarnya ini ada bahasa Arabnya ya. Tapi nanti kita belajar itu nanti. Yang penting, Uman bisa tahu dulu seperti ini izhar. Dulu selanjutnya. Baik, semua bimbingannya saja. Jurufin harin min hadin tahtihal anharu. Masya Allah. Umi, di sini kenapa dihukumi izhar di kalimat jurufin harin? Dia kasrotain bertemu dengan huruf H. Halqi. Idhar halqi. Ya, Masya Allah. Kalau di minhaj, dia nun sukun bertemu dengan huruf H. Dia juga idhar. Masya Allah. Ya, itu yang 2 kalimat ya. Kalau yang di sini, dia nun sukun bertemu dengan H dalam 1 kalimat. Al-anhar. Masya Allah, hukumnya adalah izhar. Idhar halqi. Ahsanti barakallahu fiik. Tahadari ba'daha. Umariyati. Ya. Jannatin aliyah. Coba gunnahnya ditahan lagi Umi. Jannatin aliyah. Ya, jannatin aliyah. Jangan dipanjangkan nanya ya. Jannatin aliyah. Jannatin aliyah. Baik. Waman. Lanjut aja dulu, lanjut. Waman ada. Nah, lanjut. An'amta. Nah, Umi, izhar halki dibacanya apa? Jelas. Jelas ya. Jadi ketika Umi membaca jannatin jangan lama-lama, jangan cepat ya. Tin aliyah. Jelas. Ya Umi ya. Baik. Di sini Umi di kalimat jannatin aliyah kenapa dihukumi izhar halki? Nun mati bertemu dengan ain. Coba dilihat lagi.
tanwin bertemu dengan ain. Iya, tanwin ya. Perhatikan harokatnya. Di sana ada harokat kasrotain ya. Kasrotan ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya izhar halki. Ya, Masya Allah. Selanjutnya di sini. Waman ada nun mati ketemu dengan ain. Iya. Di dua kalimat. Aduh. Ini. Iya, di dua kalimat. Dua kalimat ya. Yang terakhir an'amta nun mati ketemu dengan ain di satu kata. Iya, Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Umi. Tafadhali ba'daha. Siapa? Sebentar. Umu Sofia. Tafadhali Umi. Contoh huruf bacaan ishar huruf H. Ghafurun halimun min hakimin yanhituna. Umi, di kalimat ghafurun halimun kenapa dihukumi izhar halki? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf H. Iya, tanwin bertemu H. Sahih. Kemudian selanjutnya? Nun sukun bertemu dengan huruf H pada kata min hakimin dalam dua kalimat. Iya, Masya Allah, Santi. Dan selanjutnya? Selanjutnya, nun sukun bertemu dengan huruf H pada kata yanhituna pada satu kalimat. Baik, Santi, Masya Allah. Barakallahu fikumi. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan katsiran. Baik. Ba'daha Umi Suli tafadhali. Ya Ustazah, hurufnya ketutupan Ustazah, kurang ke atas dikit saja. Umi Catur boleh dibantu Umi? Atau mungkin Umi bisa zoom sendiri? Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah ketutupan sama ini, sama notif yang di bawah yang itu, mikrofon. Catur. Lalu ya. Bait berapa Ustazah? Allahu Akbar. Yang keempat huruf ghain. Bentar ya. Bait keempat ya. Iklab ini PDF yang Nah, pertama Umi, PDF yang pertama yaitu. Nah, syarah Tuhfatul Atfal. Umi? Hai, ini ya. Iya, yang Silakan. belum Umi, belum nampak. belum nampak. Ini. Belum. Belum. Bentar, Masih dulu. layar laptop ini. Oke, bentar ya. Nah. Iya. Huruf ghain. Ya. Makasih Umi Kentas. Hai, silakan. Hai. Contoh huruf izhar halki, huruf ghain. Huruf ghain. Min ma'in ghairi asinin. Min ma'in ghairi asinin. Min ghafurin wasayan ghiduna. Min ma'in, coba ma'nya dipanjangkan lagi Umi. Min ma'in ghairi asinin. Baik, catatan nanti ma'nya itu dibacanya harusnya 5 harokat ya Umi ya. Baik Ustazah. Umi di min ma'in ghairi asin di sini di mana hukum izharnya?
Izharnya di kasrotain bertemu dengan huruf ghain. Masya Allah. Izhar apa itu? Izhar halki. Nah, selanjutnya. Nun sukun bertemu dengan ghain lagi di dua kata min ghafurin. Masya Allah. Selanjutnya. Nun sukun lagi bertemu dengan ghain dalam satu kata fasayan ghiduna. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, kita bisa memahami tentang izhar halki ya. Insya Allah Ustazah. Jadi seperti itu contoh izhar halki. Ya, jadi kalau dia nun sukun itu dia boleh dalam satu kalimat, boleh juga dalam dua kalimat. Ya, alhamdulillah. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk PR-nya ya, Ummah ya. Jadi kita sudah ada PR mencatat bait 6-8 tadi, kemudian mencari izhar halki di dalam Al-Quran. Ummah mau cari di surah bebas apa mau saya tentukan surahnya nanti? Enaknya ditentukan aja ya Ustazah, jadi nggak banyak-banyak. Boleh minimal harus nyanyi dong. Biar bervariasi kalau begitu. Nggak enak, nggak pinter. Kita bertemu ada yang sama ya. Jadi ada yang sama ya Mbak Kenta. Iya, kita mendingannya boleh. Kita apa namanya pintar gitu, insya Allah. Boleh. Iya boleh. Kalau ditentukan ntar nyontek. Ya, baik. Jadi Ummah tugasnya harus beda ya. Iya. Enggak juga sih kalau kita cuma di situ satu adanya ketemu di situ nggak apa-apa. Cuman kan lebih bervariasi lebih enak gitu. Iya, Insya Allah. Surah yang dihafal. Nanti satu orang minimal 2 contoh ya Ummah ya. Satunya nun sukun dan satunya tanwin. Jadi harus cari dua-duanya ya. Baik. Insya Allah. Baik, Ummah semua. Seperti yang tadi dibilang Ummu Kenta, insya Allah ini kelas terakhir kita dulu ya. Jadi kita lanjutnya di bulan Maret insya Allah. Kita libur dulu, nanti tetap ada VN di grup. Dan ada tetap setoran hafalan ya. Jadi Ummah selama libur, mudah-mudahan semuanya bisa hafal ya dari bait yang sudah kita pelajari. Bait 1-8 tadi. Mudah-mudahan bisa dihafalkan selama libur ya Ummah ya. Insya Allah pasti bisa ya. Jadi ketika bertemu nanti di Zoom, saya harap semuanya sudah bisa menyetorkan hafalannya 8 bait ya Ummah ya. Doain ya Ustazah biar bisa juga ikut umroh ya, doain. Amin. Doakan juga saya semoga dilancarkan, dimudahkan sama Allah ya Ummah ya. Amin. Allah. Jazakallah hadir hari ini. Dan kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi ya Ummah di kelas kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Ketua kelasnya kemana?